Pada saat kita awal masuk, Pak Yan, hanya ada 2 tempat tidur. Saat ini sudah tersedia 4 tempat tidur. ICU. Intensive care ini ternyata sangat dibutuhkan oleh rumah sakit. Khususnya sebetulnya NICU dan PICU, Neonatal Intensive Care Unit dan Perinatal Intensive Care Unit. Sehingga kami punya Perina. Insya Allah ya, Dr. Arif ya, dalam waktu dekat sekarang kita sedang pasang gas sentral, akan menambah 3 tempat tidur untuk NICU supaya nggak dikit-dikit di rumah sakit itu dirujuk, tetapi bisa stay pelayanan paripurna ada di RSUD ya. Kemudian pelayanan penunjang, kami ada laboratorium, farmasi, radiologi, kita punya alat ronsen, punya alat CT scan dan USG. CT scan kami juga CT scan yang canggih ya, yang canggih dibanding rumah sakit swasta. Ya, pelayanan rehabilitasi medik kita punya dokter spesialis rehabilitasi medik ya. Jadi kalau ada kasus-kasus yang perlu rehab medik, misalnya HNP, pasca stroke dan lain-lain, bisa dirujuk ke rumah sakit. Ada klinik konsultasi gizi, kemudian kamar jenazah. Kamar jenazah ini juga kita punya lemari buku yang cukup banyak ya untuk menampung jenazah. Siapa yang mau ngisi? Yang dalam waktu dekat bisa daftar ke kami ya, yang mengisi. Kemudian ambulans dan mobil jenazah. Kemudian pengembangannya untuk rencana pengembangan tahun 2015 ini, rawat jalan ini poliadiksi yang tadi PTRM ini akan kita kembangkan. Kemudian pelayanan yang tadi kita punya pemulasaraan jenazah tadi, pelayanan bedah mayat, kami sudah menandatangani MOU dengan Polda Metro Jaya. Ya, jadi ada dokter forensik dari Polda Metro Jaya sudah melihat ke tempat kami, sudah menginstal sarana prasarana sehingga nanti area-area Bekasi dan sekitarnya kalau ada kasus-kasus kriminal ataupun terkait perlu adanya otopsi yang tidak sekedar otopsi luar, otopsi dalam, bisa tuntas dikerjakan oleh RSUD karena kami bekerja sama dengan Dr. Wahyu, itu dokter forensik dari Polda Metro Jaya. Perlu dibongkar lagi. Iya. Peralatannya sudah cukup lengkap. Kemudian pelayanan hemodialisa HD ya. Ini untuk kasus-kasus gagal ginjal. Saat ini kami sudah punya mesin 3 dan rencana kerjasama operasional dengan pihak lain 7 buah, jadi ada 10 buah yang insya Allah sekarang tinggal menunggu izin operasionalnya di Provinsi Jawa Barat. Begitu izin keluar, kami sudah siap untuk operasional. Nanti akan pasang spanduk untuk klinik ataupun pelayanan hemodialisa karena isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk pelayanan HD ini di rumah sakit banyak yang antri atau waiting list. Sehingga kami rumah sakit pemerintah akan mempercepat untuk membuka layanan tersebut. Kemudian satu lagi pelayanan talasemi. Di Kabupaten Bekasi data yang kami miliki kurang lebih 180 anak penderita talasemi. Forum yang terhormat ini, tolong nomor handphone Ibu yang aktif ya dibagikan ke teman-teman apabila nanti ada pasien nanti yang baik pun dari pihak pertanyaannya bukan seperti itu Pak, artinya gini itu juga penting, maksudnya ini untuk mengawal kebijakan Ibu ini, artinya siap. Enggak, Umas maunya ngebut. Karena ada lagi Pak yang lain. Jadi maksud kita ini supaya kita nanti bisa komunikasi dengan Ibu apabila ada nanti di luar kebijakan Ibu ini, baik penelaran terhadap pasien, baik penolakan pasien, ya kan, yang selama ini yang kita dengar, dan mudah-mudahan semenjak tangan Ibu ini rumah sakit ini boleh makin bertambah baik sehingga Kabupaten Bekasi memiliki rumah sakit umum daerah yang memiliki pelayanan yang baik dan prima. Itu aja mungkin. Kemudian pelayanan BPJS Bu,
mohon izin Bu, di rumah sakit kita kalau hari Minggu pasien BPJS itu libur dikenakan biaya nggak Bu? Tidak, baik pun spesialisnya. Baik, karena kemarin saya mengantar keluarga ke salah satu rumah sakit, kalau hari Minggu katanya harus bayar. BPJS itu tidak ditanggung hari Minggu, kemudian hari libur. Dan karena itu sudah harus diperiksa, otomatis kami bayar. Tetapi ketika saya periksa kwitansinya itu di situ ditulis atas permintaan sendiri. Itu memang suatu trik yang tidak baik saya kira. Jadi mudah-mudahan di rumah sakit kita ini tidak ada hal yang seperti itu, intrik-intrik yang Rumah sakit luar kan? Rumah sakit luar. di sekitar Bu, sekitar lah. Tapi bukan rumah sakit kita. Ya, makanya itu saya tanya. Itu aja mungkin yang bisa saya tanyakan Bu. Mudah-mudahan bisa berguna untuk yang lainnya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Robert, langsung saja Pak Tata ya. Dari mana, media mana? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tata Jailani dari Harian Cikarang Express. Kalau di Pokja sekretarisnya Pak Karma. Mohon izin Bu. Tadi Ibu cukup mantap karena dulu di Kadif Promkes ya Bu ya. Menerangkannya udah lihai sekali, ahli. Iya, nggak ada gagap-gagap lagi. Iya, hampir sama dengan humas. Dan udah mengenai masalah dia. Iya, betul. Yang saya tanyakan langsung saja poinnya. Yang pertama Bu terkait IT, karena saya melihat di rumah sakit itu masih jadul gitu Bu. Sistem IT kita ketinggalan. Nah ini saya tadi Ibu nggak membahas sama sekali. Ya coba tolong Bu dijelaskan visi ke depan seperti apa IT di kabupaten. Jadi ketika daftar sudah online semua, dokter tinggal lihat ngecek di komputer seperti apa. Tidak lagi nanti nenteng-nenteng bawa map dan lain sebagainya. Ya coba. Ya yang kedua Bu yang tidak dibahas juga tadi terkait limbah medis. Seperti apa penanganannya karena maaf ya ini ada dinas kesehatan karena banyak nih Instagram nih masalah insinerator, jadi mohon kalau di rumah sakit seperti apa. Mungkin cukup dua aja Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mas protokoler. Saya dari wartawan koran Medikom dari Bandung redaksinya. Yang ingin saya tanyakan adalah singkat saja. Bekasnya nggak ada. Ada ini, kita bironya. Ini Bu, ke Bu Dokter. Saya pernah datang ke rumah sakit Cibitung pada tahun berapa saya lupa lagi. Itu terutama toiletnya pada saat itu bau ya, bau banget. Terus ada pasien, penolakan pasien pada saat itu Bu. Tahun berapa saya lupa lagi. Nah, saya selaku sosial kontrol di sini jangan sampai ada penolakan pasien lagi Bu. Terus untuk penyakit paru saya sangat respon sekali di sini. Saya melihat sosialisasi yang mungkin kurang Bu ke daerah-daerah karena di situ udah ada penanganan masalah paru. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya. Tinggal kita ini sampaikan dengan segamblang-gamblangan. Maka Terima kasih banyak. Pertanyaan yang pertama dari Pak Robert. Nah, Pak Robert tentang pelayanan yang belum baik. Ya, Pak Robert mungkin untuk membenahi pelayanan di rumah sakit tidak mudah karena pelayanan kita sifatnya adalah kolektif ya. Dokternya bagus tapi pendaftaran nggak bagus tetap aja jelek. Pendaftaran bagus, dokternya bagus, apoteknya nggak bagus tetap saja jelek. Nah ini kami akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberi pelayanan di tempat kami agar pelayanan semakin baik ya. Kami briefing rutin. Kadang-kadang saya juga nongkrong di apotek ya. Kita manajemen itu melakukan MOD, manager on duty. Manager on duty itu kita piket ya, piket Dokter Arif itu juga sering kebagian jadwal, Dokter Anto, Dokter Erwan, semua dan ada buku. Hari itu tugas manager on duty tadi adalah menyelesaikan masalah-masalah non medis. Masalah medis tanggung jawab dokter-dokter spesialis ya. Itu untuk pelayanan yang kurang baik. Kemudian untuk kebijakan yang tidak menolak pasien, insya Allah Pak kita coba lakukan karena kita ini rumah sakit pemerintah, tetapi tetap aturan main tetap dilaksanakan. Karena gini,
menggratiskan pasien saja. Saya ini kan ditugaskan oleh Ibu Bupati untuk mengelola rumah sakit. Itu semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jadi menggratiskan orang tidak serta-merta inisiatif saya, harus ada persyaratannya. Kalau tidak punya persyaratan, ya tidak melengkapi persyaratan, ya mau nggak mau memang harus melengkapi gitu. Tapi kita coba layani sebatas layanan itu tersedia di tempat kami, ya. Tapi memang ada kasus yang harus dirujuk, misalnya kanker, kami memang belum melayani seperti apa namanya kasus-kasus untuk kemoterapi itu masih kita rujuk. Jadi itu Pak, kita akan usahakan. Saya terima kasih kalau Bapak mengawal, karena buat kami adalah membenahi itu memang terus-menerus harus berjalan. Tapi informasi-informasi dari Bapak insya Allah juga akan kami terima. Dan HP saya bisa dicatat, saya nggak pernah ganti HP sejak pertama kali saya punya HP. HP saya 0816 18 717 99. Iya. Ulang lagi, Iya. Jadi sejak saya 0816 nih bunyi 0816 1871 799. Ya. Terus kemudian nomor selain ini, oh saya nggak pernah bohong kok. Saya nggak bohong insya Allah ya. Saya takut. Saya itu kerja dilihat atau tidak buat saya nggak penting. Tapi ada malaikat yang selalu mengikuti kita. Jadi gini, ya jadi gini, bentar. Ini HP saya. Jadi sebetulnya rumah sakit itu kemarin kan punya 2 telepon, ya jaringan telepon. 1 untuk office, 2 untuk pelayanan, ya. Tapi ternyata itu cukup padat, ya, sehingga kami saat ini hari ini diinstal yang ketiga. Nanti khusus setelah itu ada, nanti akan kami informasikan kalau perlu dimasukkan di koran. Untuk di RSUD, untuk menghubungi RSUD Kabupaten Bekasi, hubungi nomor ini. Ya. Ya. Kalau yang sekarang ini 2 saya takut saya tuangkan di sini masih agak rumit, dan saya akan membuat suatu humas atau petugas operator yang 24 jam piket, sehingga setiap saat telepon itu ada yang nerima. Jujur saja, saya jadi pimpinan di situ sering ngecek, kok di telepon susah. Di telepon susah, itu yang saya setiap ini kok di telepon masih susah, gimana sih? Saya selalu sampaikan kepada staf kami untuk tolong itu dibenahi. Akhirnya terakhir harus menambah 1 jaringan lagi. Nanti saya informasikan. Terus kemudian yang kedua, Pak Tata, terima kasih dari Cikarang Express tentang IT di rumah sakit. Betul sekali. Saya jujur saja agak malu kalau bicara IT, ya. Hari gini di Bekasi, tapi kita masih jadul. Jadi kalau boleh saya cerita, rumah sakit itu sebetulnya pelayanan akan menjadi baik dan terkontrol kalau sistem informasi manajemen rumah sakitnya berjalan dengan baik. Nah, saya lakukan evaluasi kepada teman-teman yang lama, ternyata belum optimal, belum dilakukan dengan baik. Sehingga kemarin kami akan menggandeng beberapa vendor, ya, untuk IT. Sudah datang, harganya nggak cocok, jadi belum jadi. Terakhir, ya, mungkin masih dalam proses, ya, Dr. Anto yang sudah melaksanakan IT di Rumah Sakit Sentra Medika. Karena saya di Anissa, di ini udah deh, kita itu nyontek aja, nggak usah susah-susah gitu loh. Tapi direplikasikan ke RSD itu. Nah, kemarin kita mengundang yang sudah dipakai Karya Medika Group, ternyata nggak cocok, ngerjain punya pemerintah nggak mau, takut, ya. Ya, sekarang ini jujur saja, ya, kegiatan di rumah sakit kami banyaknya saya belanja katalog gede-gede, saya tidak belanja. Alat ada kok, ya. Nah, kembali ke yang saya ceritakan tadi, IT. Akhirnya kami mengundang beberapa vendor, terakhir dengan rumah sakit Sentra Medika, ya, Dr. Erman, ya. Vendor yang sudah dipakai Sentra Medika, kita minta direplikasikan di RSUD. Yang kalau paket keseluruhan kan memang besar, tapi saya minta kemarin diutamakan untuk apotek dan pelayanan yang
pendaftaran sampai kepada payroll. Payroll itu untuk jasa pelayanan bagi dokter spesialis. Itu juga kalau itu jelas, transparan, tanggal misalnya dokter lihat, oh saya tanggal 15 JP saya dapat berapa, mungkin semangat, suruh bekerja di kita sampai waktu panjang juga mau gitu loh. Itu yang akan kita benahi, itu PR kita ya, PR kita. Jujur saja saya juga risih Pak, saya juga nggak pengen jadul, pengennya pendaftaran kartunya bahkan ada barcode-nya ya, itu impian kita ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan limbah medis di RSUD. Mungkin nanti Dokter Arif bisa menambahkan. Saat ini kami memang punya insinerator yang cukup besar dan berizin, ya. Sekali lagi berizin, habis sudah diperpanjang lagi. Kapasitas insinerator kita juga belum mampu mengolah limbah yang diproduksi di rumah sakit. Saya di rumah sakit juga ngitung-ngitung Pak, satu hari produksi limbah kita berapa, kapasitas kita berapa. Nah ternyata kemampuan kita itu dengan 5 kali operasi, 1 kali operasi itu cuma 3 kantong plastik besar. Itu berapa kilo saya lupa ya, saya ngitungnya kantong plastik saja. Itu ternyata harus menyisakan, sehingga harus kerjasama lagi dengan pihak ketiga. Jadi sebagian tetap diolah di situ, sebagian lagi kita kerjasama dengan pihak ketiga, mengurangi. Karena kemarin waktu menjelang Adipura saya ngecek ke sana, waduh tumpukannya sisa lama itu banyak banget ya. Akhirnya kita aduh ini kalau ini jadi akhirnya kita coba kerjasama dengan pihak ketiga. Dan memang perlu penyempurnaan pengelolaan limbah di RSD ya, karena jalur-jalur dari setiap gedung itu kita juga jalur limbah cair ya. Kalau yang saya cerita tadi padat, yang cair tadi kita juga punya IPAL ya, punya IPAL, punya sampit ya. Sebelum sampai IPAL itu ada beberapa sampit ya untuk masuk ke situ. Nah ini kita juga akan mengoperasionalkan laundry dan gizi. Itu juga lagi kita coba mesti harus nyambung kemarin hitung-hitung nyari duitnya dari mana ya. Kita ini suruh ngelola rumah sakit karena saya jujur Pak Yan, saya nggak terlalu senang pakai APBD. Nanti saya jadi direktur rumah sakit, APBD akan semakin turun. Saya gitu, saya pengennya bekerja dari pendapatan kita ini kurangi beban gitu ya. Pengennya seperti itu impian kita. Tapi untuk pembenahan gedung itu investasi yang memang tanggung jawab APBD gitu. Tapi saya punya ini impian dari tahun ke tahun itu menurun gitu loh dari APBD. Sehingga kalau ada orang nawarin anggaran ke saya, tidak butuh, saya jawab gitu ya. Ya ini ngomong bercandanya ya. Kemudian Pak Iwan, terima kasih dari Medicom. Untuk toilet, insya Allah itu misi saya awal-awal saya jadi direktur rumah sakit. Yang paling gampang, nggak pakai uang, saya suka keliling ke toilet-toilet ya. Dan saya keliling ke toiletnya memang banyak yang bau. Dan saya minta ke CS untuk di briefing, untuk disupervisi. Ya, kita menugaskan salah satu staf umum, namanya Pak Cahyono, untuk mengawasi CS itu bekerja supaya toilet itu betul-betul dibersihkan. Memang toiletnya tidak bagus di RSD, kondisinya nggak bagus, tetapi insya Allah sekarang nggak terlalu bau. Ya, setiap saya keliling sih sudah begitu. Saya juga sering sidak ya terkait dengan toilet. Kemudian untuk apa ini tadi toilet sosialisasi. Untuk paru ya, penyakit paru memang kita kasusnya tinggi. Nanti mungkin akan sebetulnya sosialisasi ke masyarakat tanggung jawab kita dan tanggung jawab dinas kesehatan ya, karena kami tidak punya wilayah kerja. Mungkin bisa kerjasama nanti dinas kesehatan yang mensosialisasikan kepada puskesmas ya. Waktu saya di Promkes mungkin kerjaan saya ya Pak ya, saya memang dulu ibu Promkes ya, kerjaannya memang jadi corong dulu ya. Itu terkait dengan penyakit paru ya. Tapi insya Allah untuk pelayanan paru di kami itu peralatannya cukup lengkap ya, bahkan sampai bronkoskopi juga punya ya. Bronkoskopi ada, kemudian juga nanti kami akan siapkan di gedung D itu Pak, untuk kasus-kasus paru itu bronkoskopi pelayanannya juga di situ. Kita siapkan ruangan, jadi dengan rawat inap, dengan itu dekat sekali ya. Sekarang ini kita mau pindah nunggu pemasangan gas sentral ya, pemasangan gas sentral. Kemudian kamar mandinya rawat inap di gedung D itu ada air panas dan air dingin.
Nanti rencana kami akan mengedukasi pasien, jangan sampai diberi peralatan bagus tetapi rusak karena tidak mengerti cara penggunaannya. Ya, kami juga kemarin akan mentrainingkan tenaga-tenaga teknisi kami untuk mengelola AC sentral, mengelola gas sentral seperti itu. Ya, ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Oke, barangkali tadi informasi sudah ditunjukkan dari Dr. Martin sebagai direktur. Ini waktu kita sudah beranjak ke 11 berapa, sementara pihak Dinkes sudah dari tadi menunggu. Ya, tampaknya kita juga sesi pertanyaan ya, cukup. Tadi sudah saudara Gambang sampaikan dan nomor HP sudah dipegang. Direktur silakan kalau ada yang mau nanya langsung aja ke HP. Ya, lebih enak. Iya. Kalau wartawan yang begini nih. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dr. Marti beserta seluruh jajarannya dari pihak manajemen rumah sakit ya. Semoga apa yang disampaikan dari pihak rumah sakit ya dapat disebarluaskan, didiseminasikan oleh pihak pers sehingga menjadi feedback yang baik juga baik bagi dan mohon doanya supaya kita mampu melaksanakan pekerjaan di rumah sakit dengan baik. Amin. Bu, Ya. sedikit kalau yang lalu tahun-tahun lalu sebelum ibu di situ, kayaknya teman-teman desa itu juga berhadapan dengan mandor. Saat ini gimana Bu kondisi di sana? Jadi gini, kalau saya itu usahakan karena saya bekerja, saya juga tidak ingin diganggu. Kalau mau ketemu sama saya boleh-boleh saja, tapi di atas jam 3 ya, supaya saya memanfaatkan waktu saya. Biasanya jam segitu saya udah agak longgar. Kalau pagi percuma karena saya itu briefing dengan teman-teman itu intens karena permasalahan di rumah sakit itu cukup banyak. Dan ganggu. Bagus. Oke, clear. Mandornya belum dijawab tadi. Oh yang Pakai mandor itu. mandor ya, saya nggak pakai mandor ya Pak. Zaman itu zaman masuk. Saya nggak pakai mandor. Udah sekarang udah Bang. Aja, saya tamu dari mana, tulis tamu silahkan. Ya. Udah ditulis nomor HP-nya kan udah catat. Buat aku pakai ini nggak pakai janji nggak? Kalau yang lalu-lalu kan pakai janji. Ya, kalau saya banyak sekali kan juga ini banyak sekali misalnya ini juga waktu ya. Tapi kalau misalnya longgar-longgar saja, monggo saja tak barengin juga. Udah ya SMS aja dulu. Udah clear nomornya udah. Kita berarti kan yang tindakan kita kan ada. Oke, udah nomornya udah dicatat ini. Terima kasih Bu Dokter ya atas kehadirannya. Kita lanjut lagi ke sesi berikutnya dari Dinkes. Ya, terima kasih.